Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bagi yang sudah pernah bertemu dengan saya di mata kuliah pemrograman SQL. Salam kenal bagi yang mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Suwanto Raharjo sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman SQL di semester ini. Mata kuliah ini memiliki dua unsur pokok, yakni pemrograman dan SQL. Jadi mungkin semuanya sudah pernah menjumpai. Jadi khususnya mungkin kalau pemrograman, saya yakin sudah lebih dari 3 mendapatkan pemrograman, sehingga kalau ketemu pemrograman mungkin sudah nggak bermasalah. Kemudian SQL, kalau tidak keliru baru semester kemarin ketemu sistem manajemen basis data, sehingga pemrograman SQL kalau dijadikan satu, saya kira nggak jadi masalah bagi semuanya. Kuliah di semester ini mungkin sedikit berbeda dengan kuliah di 2 semester yang lalu. Jadi kalau semester kemarin mungkin masih mencoba beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Jadi kalau semester ini insya Allah bisa lebih baik dengan menggunakan LMS di Akprin, kemudian menggunakan media video, grup, dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah ini pemrograman SQL harus punya 2 dasar tadi yang saya sebutkan, pemrograman dan SQL. Di pertemuan awal ini saya hanya akan mereview kembali khususnya mengenai basis data, khususnya mengenai SMPD, ya kaitannya dengan SQL. Jadi di sini akan saya review ulang, semoga di awal pertemuan ini bisa merefresh kembali sebelum kita nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya bisa lebih fokus di pemrograman SQL-nya. Saat ini bisa dikatakan bahwa data, ya, itu telah merubah dunia. Ya, data is changing the world. Know what the heck do I do about it? Jadi apa yang kita bisa berbuat dari data yang telah merubah dunia ini. Jadi kalau saya bisa sebutkan bahwa data itu telah mengalami revolusi. Jadi kalau revolusi itu perubahan secara cepat, ya, perubahan secara cepat mendadak, ya, jadi tidak evolusi. Jadi kalau evolusi itu pelan-pelan, tapi ini revolusi. Data itu sudah berubah demikian cepatnya. Jadi kalau mungkin seumuran saya gitu kan, jadi yang dulu kenal dengan kaset, yang dulu kenal dengan klise film, yang dulu kenal dengan atau ngerti gitu dengan piringan hitam, maka apa yang terjadi saat ini itu sungguh luar biasa. Jadi perkembangan data, khususnya data digital yang telah merubah data analog, ya, data analog yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau dulu suara itu disimpan dalam kaset, kalau gambar itu disimpan dalam klise film, kalau gabungan dari itu disimpan dalam misalkan bentuk yang lain. Nah saat ini semuanya itu bisa disimpan dalam bentuk angka 0 dan 1 atau digital. Nah, revolusi dari data tersebut itu bisa kita lihat dari 3 hal pokok atau hal utama, yakni yang pertama volumenya, yang kedua variety-nya, yang ketiga adalah velocity-nya. Volume misalkan, jadi data yang ada sekarang ini data digital misalkan luar biasa besar. Jadi misalkan video ini saya upload di YouTube, maka bisa dilihat berapa sih besar data dari video pembelajaran pertama ini yang dihasilkan. Demikian juga variety-nya, ya. Jadi macam, bentuk atau tipe data yang sekarang bisa kita jumpa itu luar biasa banyak. Entah itu suara, entah itu gambar, entah itu data dari IoT, entah itu data dari smartphone yang sumbernya macam-macam. Demikian juga velocity-nya, kecepatan perubahan. Jadi bagaimana data itu berubah dari 0 byte menjadi sekian mega, sekian giga, sekian tera dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kalau misalkan kita bisa membayangkan dalam 1 detik misalkan, itu berapa banyak tweet yang dicuitkan oleh warga Twitter.
berapa banyak status update dari Facebook yang dibuat oleh para pengguna Facebook dalam 1 detik. Maka kita bisa melihat bahwa jumlah datanya bisa luar biasa besar. Nah, maka saya sering sebut bahwa sekarang itu data itu sudah mengalami revolusi data. Nah, bagaimana kita mensikapi mengenai revolusi ini ya harus mengerti mengenai karakteristik dari data digital tersebut. Jadi kalau kita lihat misalkan yang terjadi saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, penggunaan media sosial meningkat, penggunaan handphone meningkat, penggunaan streaming meningkat, penggunaan game meningkat, dan lain sebagainya. Nah, peningkatan ini kalau dilihat misalkan dari tangkapan layar yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang melakukan survei, itu peningkatannya cukup luar biasa. Ya, penetrasi kecepatan internet itu dalam menjangkau daerah-daerah itu luar biasa cepat. Nah, itu bisa kita lihat dari tangkapan di layar yang dilakukan oleh Hotsuite dalam membuat katakanlah survei yang mereka lakukan belum lama, yaitu di bulan Januari, kemudian di bulan Juli, ya, kemudian yang satu ini di bulan Januari juga. Itu kelihatan bahwa apa yang terjadi khususnya karena COVID-19 ini menyebabkan perubahan perilaku di dalam penggunaan internet. Nah, kalau boleh saya bagi di proses berjalannya data digital ini, dari mulai muncul dari sumbernya sampai dengan kita terima, itu saya membagi menjadi 4 bagian utama. Jadi yang pertama itu adalah akuisisi, yang kedua adalah analisis dan kurasi, yang ketiga penyimpanan, dan yang keempat adalah penggunaan. Jadi keempat tahapan ini semuanya penting, tapi nanti kita berbicara SQL, berbicara database, berbicara basis data, berbicara pemrograman basis data, mungkin lebih banyak di penyimpanannya. Jadi di penyimpanan ini akan banyak dibahas mengenai penggunaan pemrograman SQL. Nah, data sekarang ini seperti saya singgung tadi di awal, itu ada di mana-mana. Data here, data there, data everywhere. Jadi data itu bisa kita jumpai dimanapun. Ya, jadi kalau misalkan sekarang mungkin banyak di rumah itu nggak begitu memperhatikan, tapi kalau misalkan kita sempat keluar jalan-jalan itu selama perjalanan dari rumah mau ke misalkan ke warung kopi gitu kan, atau mungkin ke kuliah, itu kita bisa menjumpai bahwa di sekitar kita itu data itu cukup banyak, ya, cukup banyak yang dikeluarkan baik oleh misalkan ya orang yang berjalan menggunakan handphone, orang yang berjalan menggunakan smartwatch, ya, menggunakan smart yang lainnya. Mungkin di rumah ada juga yang sudah menggunakan lampu berbasis IoT, ada yang mungkin sudah menggunakan perangkat yang ada tulisan smartnya. Maka semua perangkat yang terkoneksi, yang bisa terkoneksi ke internet, itu akan mengirimkan data digital. Jadi kalau kita lihat nanti isinya ya cuma 0 dan 1 itu ke internet. Jadi di sana bermacam-macam data dari banyak sumber tersebut itu berlalu lalang. Ya, jadi di situ ada different type of digital data source, mulai dari teks, mulai dari gambar, mulai dari suara, mulai dari data yang mungkin kita nggak bisa melihat secara langsung itu isinya apa. Jadi kode-kode baik itu dari perangkat berbasis IoT atau memang sengaja dikodekan untuk kepentingan tertentu.
ada sebuah film, coba nanti dilihat sekilas ya, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari film ini. Coba kita saksikan bersama-sama. It's iconic. The most famous police sketch in history is the Unabomber. The terrorist called Unabomber is planning to blow up an airliner sometime during the next 6 days. He's targeting airlines, scientists, computers, forestry people. We have done every kind of victimology. His victims are totally random. That profile is wrong. He's lonely. He's smart, extremely precise. He feels underappreciated, victimized, and he's angry. You figure out the philosophy, you can figure out the man, you can crack the code. An operation of this size and scale is unprecedented. We believe it to be a singular opportunity to lure the Unabomber into the light. You have the full support of the DOJ. All I have to do is write your name on a box, and I can reach out and touch anyone, anywhere. If a box comes with your name on it, you can't even imagine doing anything other than obey. The FBI recommendation is that we publish the manifesto. He's been outsmarting us the whole time. Everybody's wrong except for you. I know him like I know myself. We need a guilty plea from Ted. This is our only shot. You're our only shot. Manhunt Unabomber, an 8-episode event, starts Tuesday, August 1st at 9 on Discovery and the Discovery Go app. Oke, sebuah film kedua yang mungkin kemarin juga sempat viral, saya yakin juga mungkin sebagian melihat. Informasi kuwi yen bener, ayen kleru. Yuning, piye jenenge internet ki gawenane wong pinter, Je. Ya ora bakal kleru to ya. Ono wae. Mau to Butejo? Lah iya. Nek bodoh ya ora mungkin iso gawe internet to ya. Aku ki ngerti Yuning. Aku ki bukane apa-apa. Jenengan ki sakjane ya sih nak sana karo Dian, ya toh? Mulakno ket mau kuwi mbelani Dian terus. Aku ki mau ngandani ibu-ibu iki lho ben do waspada. Nek memang Dian kuwi wong wedok sing ra genah, ha toh? Ha toh? Ora. Oh, Butejo. Dian kuwi kelebu meresahkan warga. Iso dadi ngganggu rumah tanggane ning desane dhewe lho. Bahaya kuwi ya ora. Ning informasine Butejo kuwi iki ora jelas ya sumbere. Awong meng saka omongan-omongan nggon Facebook karo internet kok. Belah, sewangka lho. Informasi saka internet kuwi iki mitayani, ana fotone, ana gambare, tak baleni meneh ya Yuning. Aku ki mung pengen jaga-jaga wae, Oke, tadi dua film sangat berkaitan dengan data ya. Jadi di internet itu sekarang datanya luar biasa banyak. Jadi kalau kita lihat film yang kedua Bu Tejo yang solutif tadi, bahwa data itu nanti bisa menjadi sebuah informasi ya, atau bisa menjadi disinformasi. Jadi data itu bisa menjadi hal yang baik atau data itu bisa menjadi hal yang buruk. Nah, itu semuanya bergantung dari apa? Bergantung dari keempat proses tadi. Jadi mulai dari akuisisi, mulai dari analisis, mulai dari penyimpanan, sampai dengan penyampaian atau penggunaan. Jadi semuanya berkaitan. Ya, kalau di film yang pertama tadi, nah, itu adalah film yang didasarkan atas kejadian nyata ya. Jadi itu merupakan film yang didasarkan atas
kejadian yang real terjadi di Amerika Serikat sana. Ada seorang profesor matematika yang kemudian berubah menjadi seorang pengebom. Nah, di sana dibutuhkan pengumpulan data yang luar biasa banyak yang dilakukan oleh FBI, kemudian melakukan analisa. Jadi kalau Anda sempat silahkan mungkin bisa dilihat di Netflix, cukup menarik. Ada proses akuisisi data, ada proses analisa data, kemudian ada proses penyimpanan data, kemudian melakukan penyimpulan informasi. Apakah ini informasi atau tidak? Jadi di sana apa yang ingin saya sampaikan bahwa data sekarang luar biasa banyak. Data itu banyak macamnya. Data itu semakin bermacam-macam. Nah, di situ diperlukan pengetahuan, diperlukan pembelajaran, diperlukan usaha untuk keempat tahapan tadi, baik di akuisisi, kemudian baik di analisis, kurasi, di penyimpanan khususnya. Nah, nanti kita membicarakan lebih di penyimpanan ini dan untuk penggunaan. Nah, salah satu yang mengalami peningkatan dan diprediksi terus meningkat adalah data yang dihasilkan dari IoT. Jadi di tahun 2020 ini, the Internet of Things in 2020 more vital than ever. Jadi misalkan untuk COVID-19 misalkan, sekarang banyak orang yang berusaha meneliti bagaimana IoT itu bisa digunakan untuk membantu dalam proses baik pencegahan maupun misalkan penanggulangan COVID-19. Jadi kalau misalkan sempat browsing di universitas sebelah UGM misalkan sudah mengembangkan yang namanya Genus yang bisa digunakan untuk mengendus apakah seseorang itu terkena COVID-19 atau tidak dari katakanlah hanya dengan membaui dari nafasnya. Nah, ini IoT gitu kan. Nah, kalian yang di informatika sekarang ini boleh saya katakan kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk bisa ikut berpartisipasi gitu kan. Syukur misalkan di semester 5 ini sudah punya gambaran nanti skripsinya apa, pakai IoT untuk ikut katakanlah di dalam pencegahan COVID-19 ini atau yang lainnya dengan memanfaatkan IoT. Jadi sekarang itu mesin gitu kan. Jadi kalau background ini ada yang sempat lihat nggak ini film apa gitu kan. Nah, ini filmnya yang cukup terkenal ya. Jadi memang silahkan nanti dicari ya, Rise of the Machine. Jadi apa yang digambarkan dalam banyak film itu sekarang sudah banyak terjadi. Ya, jadi di sini peran informatika itu asik gitu kan. Jadi mengasihkan. Ya, jadi dari 4 tahapan tadi itu informatika terlibat dalam banyak hal. Ya, jadi silahkan gitu kan dilihat kembali filmnya, dilihat ini apa sih yang menarik di informatika. Kemudian itu tadi di tahapan yang pertama di tahapan akuisisi. Jadi sekarang mau ngambil data itu macam bentuknya macam-macam gitu kan. Jadi kita bisa entah itu nanti berupa teks, gambar dan lain sebagainya. Nah, otomatis nanti analisanya juga macam-macam. Jadi dulu sering kayak dalam kuliah saya sampaikan ide-ide mungkin kita harus off the box gitu kan dalam mencari ide penelitian, ide skripsi. Ya, sekarang sudah alhamdulillah banyak gitu kan yang bimbingan dengan saya itu menggunakan IoT udah beberapa ya sudah berubah. Jadi kalau dulu jaringan itu ya itu aja gitu kan, bandwidth saving, bandwidth limiting ya. Nah, sekarang sudah banyak yang mencoba untuk ke IoT. Ada yang pakai menggunakan smart door gitu kan, bikin akuarium pakai smart ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah ke arah sana. Ada satu lagi kemarin yang mencoba membuat rancang bangun jaringan khusus IoT. Nah, sama dari kalian gitu kan, dicari mulai semester ini kira-kira apa sih yang bisa saya gunakan sebagai skripsi yang kira-kira memang up to date
ya menarik. Syukur-syukur bisa diprediksi menjadi sebuah penemuan atau penelitian yang menarik. Nah, yang kedua dikurasi dan analisis dari bentuk datanya yang macam-macam, ya. Kemudian maka analisisnya pasti juga berbeda-beda. Jadi kalau misalkan datanya itu dari IoT, datanya dari suara, datanya dari gambar, maka dipastikan melakukan analisisnya juga berbeda-beda. Nah, di sini diperlukan penelitian kolaborasi. Jadi kalau memungkinkan skripsi itu lintas prodi itu sangat mengasihkan. Jadi ketemu sama misalkan tadi saya sampaikan ada Genus dari UGM. Jadi ada sensor bau itu bisa menggunakan sensor udara ya. Jadi bagaimana misalkan kualitas udara, bagaimana kualitas udara yang dari mulut itu kan kemudian dianalisa, pasti butuh orang kimia. Ya sama misalkan suara. Jadi kalau Anda recording ada drum di belakang saya gitu kan. Ini suara simbal, ini suara floor tom, ini suara tom gitu kan. Ini suara bass. Bagaimana saya membagi-bagi itu kan. Mungkin ada yang pernah kenal Shazam gitu kan yang bisa mengenali lagu kemudian ini judulnya siapa. Nah, Anda juga bisa gitu kan. Bisa nanti membuat sebuah penelitian yang bisa memilah-milah ini suara apa sih. Jadi kalau pernah saya sampaikan ke mahasiswa gitu kan, saya ingin membuat antarmuka untuk menjadi juri gitu kan, membuat alat juri penjurian suara burung, kicau burung gitu kan. Itu memungkinkan juga. Nah, di situ ada kurasi dan analisis data yang diambil dari suara burung, kemudian dianalisis, ketemu ini suara burung yang bagus itu seperti apa sih? Ya. Jadi itu memungkinkan juga dilakukan penelitian. Ya. Jadi informatika sekarang terbuka cukup luas. Nah, ini intinya gitu kan, bahwa di kurasi dan analisis ini melakukan connecting the dot. Ya. Jadi menggabung-gabungkan data yang didapat dari berbagai macam tadi menjadi informasi. Jadi kalau kita kembali ke Bu Tejo tadi, jadi yang berasumsi bahwa semua data yang ada di internet itu benar. Nah, itu Anda bisa juga melakukan hal yang serupa. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Bu Tejo tadi solutif atau tidak? Itu benar apa enggak? Gitu kan? Apakah kalau sudah ada gambar, sudah ada suara, itu pasti benar. Nah, ini tugas itu kan, tugas Anda semua yang kuliah di informatika untuk bisa memberikan pencerahan, memberikan enlightenment gitu kan, bahwa internet itu sebenarnya seperti ini loh gitu kan. Bahwa internet itu datanya macam-macam yang harus dikoneksikan. Ya, titik-titiknya harus dikoneksikan untuk menjadi sebuah informasi yang benar. Nah, sekarang ini eranya ini era informatika. Era informatika ketemu dengan bidang yang lain. Sehingga berbahagialah Anda mengucap syukur bahwa Anda di informatika. Tinggal pribadi Anda, diri Anda bagaimana bisa mengeluarkan ya banyak keunggulan informatika ini untuk kepentingan yang lebih luas. Silahkan banyak bergaul, silahkan banyak ngobrol gitu kan. Biar skripsinya itu wah gitu kan, biar skripsinya itu bisa membantu banyak hal. Nah, selanjutnya, ini yang berkaitan erat dengan mata kuliah yang di semester ini akan saya ampu. Nah, bagaimana data yang banyak tadi tipenya, banyak yang macamnya tadi itu disimpan? Ya, apakah kita nggak peduli gitu kan? Jadi kita mengabaikan bentuk data yang suara, yang gambar, yang dari IoT, yang dari smartwatch, yang dari smart TV, yang dari yang lainnya itu disimpan dalam database, kita abaikan. Pokoknya saya punya database ini ya sudah. Apakah begitu? Ya. Jadi kalau kita lihat secara sederhana nggak bisa, gitu kan? Karena setiap data itu punya karakteristik tersendiri. Ya, data itu punya pribadi. Data itu punya sifat sendiri-sendiri yang harus kita lihat. Nah, maka kita harus kenal gitu kan karakteristik dari masing-masing data. Jadi macam-macam
media atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan data tersebut. Nah, di mata kuliah ini nanti kita akan fokus di bagian ini, storage. Jadi bagaimana data itu nanti diinputkan, kemudian disimpan, ya, kemudian nanti mungkin di-retrieve atau mungkin disampaikan. Nah, fokus di pemrograman SQL lebih pada tahapan storage atau penyimpanan ini. Nah, setelah data disimpan, maka data itu nanti akan di-retrieve, diambil, kemudian ditampilkan. Nah, di dalam penampilan data ini, penyampaian data ini, usage dari data ini nanti bisa berwujud suatu informasi. Jadi apakah data itu bisa jadi informasi atau disinformasi, ya bergantung dari ketiga tahapan sebelumnya. Akuisisi, analisis, kurasi, penyimpanan, kemudian penyampaian ini. Nah, tadi saya singgung sedikit mengenai Relational Database Management System, SMBDR kalau semester kemarin, ya. Jadi kalau Anda kemarin sudah ngambil dengan Pak Edi kalau nggak salah sudah cukup mendalam mengenai yang namanya SMBD ini. Jadi kalau macamnya nanti Anda bisa lihat di Wikipedia, luar biasa banyak komparasi dari sistem manajemen basis data relasional. Beberapa sudah saya tampilkan tadi, ada Postgre, kemudian ada MySQL, ada Oracle, ada DB2, kemudian ada MemSQL, kemudian ada yang lain banyak sekali. Nah, mana yang Anda gunakan itu suka-suka sebenarnya, tapi kalau dalam mata kuliah ini saya akan menggunakan contoh PostgreSQL. Alasannya yang pertama open source, yang kedua itu dia dekat dengan ANSI atau dia sangat mencoba untuk selalu support ke ANSI, ya. Nanti ANSI itu apa bisa dicari, ANSI SQL gitu kan. Nah, sebuah database dikatakan relasional itu kalau memenuhi yang namanya aturan code, ya. Jadi ini ada 12 code rule, ya. Jadi ini nanti yang saya harap juga Anda cari gitu kan. Apa sih code rule itu? Ya, jadi ini tugas yang pertama, nanti silahkan dicari 12 aturan code, ya, 12 code rule itu, kemudian kira-kira apa hubungannya dengan pemrograman SQL, apa hubungannya dengan SMBDR, ya. Jadi itu yang tugas pertama nanti akan kita diskusikan sama-sama di sesi diskusi. Jadi ini tugas ya, tapi nggak perlu dikumpul, tapi harus mencari semuanya. Apa sih 12 code rule? Kemudian dicari kaitannya pemrograman SQL, SMBDR sama code rule. Nah, SQL itu apa? SQL itu bahasa yang digunakan untuk melakukan manajemen, melakukan manipulasi, melakukan percakapan gitu kan. Diperlukan komunikasi antara software basis data dan penggunanya. Nah, komunikasi basis data dan penggunanya ini menggunakan bahasa SQL. Ya, jadi kemarin mungkin sudah, ya, jadi saya tidak akan terlalu banyak di sini. Dasar-dasarnya saya berasumsi sudah bisa semua. Nah, untuk menghubungi ada dua macam. Ada yang pertama bentuk terminal, yang kedua bentuk GUI, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, ini ada pakai terminal gitu kan. Ada yang berbasis GUI, ini pakai seperti ini, ya. Jadi saya berharap semuanya sudah ngerti dasar-dasar SQL-nya. SQL, insert, select, sama update. Di pertemuan pertama ini nanti di diskusi akan saya berikan tugas yang dikumpulkan. Kalau tadi mencari 12 aturan code itu nggak dikumpulkan gitu kan, tapi cukup dipelajari. Nanti di diskusi, ya, nanti pakai Zoom kita diskusi, nanti ada tugas. Jadi nanti saat kita berdiskusi pakai Zoom, mohon sudah membaca mengenai 12 aturan code, kemudian apa kaitannya sama SQL, apa kaitannya sama Postgre, apa kaitannya sama MySQL, atau secara umum apa kaitannya antara sistem manajemen basis data relasional. Baik, ini merupakan materi pertama, ya.
pertemuan kita, saya harapkan semua bisa merefresh ulang. Jadi di pertemuan pertama ini saya harapkan semuanya nanti habis ini gitu kan, habis melihat video ini kemudian membaca kembali mengenai SQL. Baik, itu dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan, mendengarkan, kemudian bisa mengikutinya saya harap. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.